like, dan share, agar semakin banyak orang bisa ikut berdiskusi secara sehat. Sekarang, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan videonya. Mereka sangat mengkhawatirkan bagi generasi anak-anak Islam yang hari ini tidak bisa lepas dari HP, Bapak Ibu. Maka jangan harap program mereka berhenti, malah mereka akan semakin gencar karena mereka mendapatkan dukungan dan kenyamanan yang sangat luar biasa di Amerika. Luar biasa Bapak Ibu, berapa harga rumah yang baru mereka beli untuk pusat kegiatan apologetika yang tujuannya untuk menyerang Islam Indonesia? Yang jelas mencapai miliaran Bapak Ibu, karena ini properti yang berada di Amerika. Allahu musta'an. Belum lama kita mundur ke belakang, viral pembangunan gereja di Aceh yang diinisiasi oleh seorang murtadin. Lalu viral lagi program pembagian Bible ke pesantren-pesantren juga oleh seorang murtadin. Dan program pembagian Bible ke pesantren ini sebenarnya merupakan program yang sudah lama. Sedangkan anak saya itu waktu itu SD kelas 1, umur 7 tahun. Kan masih kecil ya Bang Edis. Padahal dari saya zaman kecil, saya sudah tahu bahwasannya kalau beliaunya itu menikahi anak di bawah umur. Cuma karena kedoktrin bahwasanya itu yang memilihkan itu Tuhan, jodohnya itu dijodohkan sama Tuhan. Jadinya saya juga nggak bisa protes, kan juga masih kecil waktu itu. Betul. Jadi sampai saya punya anak sendiri yang usianya 7 tahun baru saya tersentak Bang Edis. Iya, ketika kita lihat wajahnya, lalu kita bayangkan, masa iya anak umur seperti ini dinikah, ini gimana gitu ya rasanya. Ini pasti perang batin gitu ya kan? Betul Bang Edis. Oke, lanjut. Iya, itu kan rasanya gimana ya Bang Edis? Semendal kalau bahasa Jawanya, tersentak gitu. Betul. Oh iya, betapa bodohnya saya ya. Akhirnya saya mempelajari Bang Edis. Kan banyak juga di TV itu yang menjelekkan agama Kristen ya. Tapi saya dari yang tadi menjelekkan, saya akhirnya baca Alkitab Bang Edis. Saya beli Alkitab waktu itu. Betul. Beli Alkitab, saya cari Alkitab itu ayat apa, pasal berapa, ayat berapa gitu saya baca satu perikop ya itu. Ternyata yang dibicarakan di Facebook atau di media sosial itu tidak benar. Hanya diambil secomot sekiranya bisa menjatuhkan agama Kristen. Dari situ saya akhirnya mempelajari dari Alkitab itu. Suami saya juga. Akhirnya kami minta tolong sama pendeta juga yang ada di media sosial juga untuk dibaptis di Purwodadi pada saat itu. Karena di sini saya belum menemukan gereja Pak Mas Edis. Jadi saya pergi ke Purwodadi sama suami. Setelah saya dibaptis berdua, akhirnya saya memberi pelajaran pada anak saya, memberi pengetahuan, memberi pengertian, juga memberi kan memang sulit ya Bang Edis ya, dari kita yang tadinya Muslim taat, akhirnya berpindah itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Betul. Saya perlu waktu juga untuk anak-anak. Akhirnya pada saat tahun 2002 itu kami sekeluarga dibaptis di Madiun sini. Oke. 2022 berarti baru mau hampir 4 tahun ya. Iya, tapi sejak pas Covid itu udah ketemu channel Edis TV ya. Sudah, waktu itu Mas Edis nggak pakai kacamata. Iya, waktu itu baru-barunya saya buka channel itu. Covid itu baru-barunya saya buka channel. Iya. Ya itu saya tuh lihat channelnya Bang Edis waktu membuka foto itu saya semendal loh Bang Edis. Iya. Kalau nggak, saya masih ingat itu. Saya masih ingat. Saya tunjukkan foto anak kecil, kemudian inilah umur seginilah kira-kira dinikahin. Di mana akal dan nuranimu gitu ya. Ternyata betul, akhirnya itu membuahkan hasil. Akhirnya itu menyentak hati ibu dan membuat ibu mencari kebenaran seperti itu. Ya puji Tuhan lah. Semoga orang-orang seperti ibu makin bertambah. Semoga orang-orang yang terbuka pikirannya seperti ibu semakin banyak di tahun 2006 ini. Saleh Uji. Jangan-jangan ini penangkap hantu.
Ya, Saleh Uji, Muslim ya? Iya dulunya, tapi sekarang sudah murtad bang. Sudah murtad lagi. Berapa tahun jadi orang Islam dan kapan murtadnya bang? Mulai sejak lahir hampir 30 tahun. Murtadnya baru setahun setengah. Berarti Anda umur masih 31 tahun? Bukan bang. Artinya saya menjadi seorang Islam itu mulai dari umur lulus SD itu bang. Gitu loh. Ya, kalau saya sekarang sudah tua. Gitu. Oke, baik, kita tes dulu bang. Kita tes, kita nggak boleh ngaku-ngaku nih. Coba bang, ketika Anda Islam dulu, apalagi baru setengah tahun Anda keluar dari agama Islam, coba bagaimana doa sholat, ketika wudhu bacaannya apa? Coba silakan, kami mau tahu. Oh itu hafal semua bang. Silakan. Mau dibaca ya? Silakan. Oke. Mulai dari wudhu dulu ya. Silakan. Nawaitul wudu'a ala tasagari fadlillahi ta'ala dan kula wudu'a ngilang aki atas kene fardu karena paman Allah ta'ala. Allahu akbar. Doa salat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini wajadu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda. Sudah cukup. Sudah saya. Oke. Cukup, ini muslim beneran. Apa yang membuat Anda akhirnya meninggalkan agama Islam, Bang? Mendalami, mempelajari. Betul kata saya kan. Saya pernah ngomong, mendalami. Kalau ada orang Islam betul-betul mendalami agama Islam, saya pastikan dia akan meninggalkannya. Iya bang. Jadi saya pernah bilang, saya pelajari cuma 3. Gimana? Ya. Yang saya pelajari cuma 3. Apa itu? Yang pertama Al-Quran, yang kedua sejarah Muhammad, yang ketiga hadis. Gitu aja kok. Langsung saya murtad. Iya. Jadi saya sudah pernah bilang juga bang, banyak orang mengatakan saya ini mengada-ngada dan berlebih-lebihan. Saya bilang begini, kalau kamu sungguh-sungguh mendalami agama Islam, pasti kamu akan meninggalkannya. Orang yang belum meninggalkan agama Islam itu adalah orang-orang yang tak mau belajar agama Islam. Iya. Begitu. Tapi hal spesifik apa bang yang akhirnya membuat Anda tinggalkan agama Islam itu? Yang pertama, kebanyakan bohongnya, kebanyakan cerita dongeng. Dan juga selain dari itu, ya, bukan hanya 3 hal yang diceritakan, yang diperbolehkan, lebih dari itu. Dan juga saya banyak temukan hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam ajarannya. Contoh. Di dalam Al-Quran aja, ya, yang pernah saya pelajari, umat Islam semuanya pasti masuk neraka. Betul. Saya sendiri tidak mau masuk neraka, bang. Kan ada ayatnya di Maryam 71, betul. Iya kan? Betul. Ya. Dan saya juga menemukan lagi di dalam ayat Al-Quran, kalau tidak salah saya tobat. Perangilah. Mana mungkin saya berbuat demikian? Lebih baik saya tinggalkan. Nini Wahyuni, silahkan Pak ini. Apakah sudah ada niatan pengen login, pengen masuk Kristen, menjadi pengikut Yesus? Iya. Dan itu semua berkat Bang Edis. Tapi gini Kak Nini, di sini nggak boleh asal ngaku, nggak boleh. Kalau di channel Muslim laku itu ngaku-ngaku. Saya mantan Kristen, saya mau jadi orang Islam. Nah itu laku keras di channelnya Juma itu. Coba kita mau tes dulu. Kalau gagal kita tendang teman-teman. Berapa tahun jadi orang Muslim Kak Nini? Aku sekarang umur 37 tahun bang. 37 tahun. Coba kami pengen denger nih, bacaan Quran atau bacaan sholat, doa, apa aja yang bisa membuktikan bahwa Anda betul-betul seorang muslimah.
Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kalau surat Al-Ikhlas masih lumrah. Coba yang lain. Kita belum puas nih tesnya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah. Ya, Kak Nini, boleh cerita Kak Nini, kenapa Kak Nini pengen meninggalkan agama Islam, kemudian login atau menjadi seorang Kristen? Sebab musababnya apa ini? Kalau login belum ya Bang ya? Belum, ya. Ya pertama ya, puji Tuhan ya, Tuhan mungkin dengan cara itu nyentuh hati saya ya. Live-nya Bang Edis ini lewat di beranda, terus Bang Edis tuh ngomong tentang hadis Al-Quran itu, nih orang ngaco gitu kan ya pendapatku. Begitu abang tengok itu datanya, loh beneran. Waktu Bang Edis live lagi, ku simak, tambah ngaco ini arti Al-Quran ini, aku gitu hadis-hadisnya gitu kan ya. Iya. Terus aku penasaran, pengen mempelajari arti Al-Quran itu sendiri gitu kan ya, karena Bang Edis nunjukin hadis-hadis itu kan ya. Terus aku download itu Al-Quran sama terjemahannya, karena kan selama ini belajar cuma Arabnya doang gitu kan Bang ya. Dari situ ada kata itu kan ya, tentang manusia suci, tentang manusia suci sama mukjizat itu dilimpahkan ke Nabi Isa sama Roh Kudus ya. Itu yang pertama, aku langsung netesin air mata waktu itu Bang Edis. Terus ada lagi, jika tidak menemukan jalan yang lurus atau jalan kebenaran gitu kan ya, disuruh mempelajari kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Nah, di sana terdapat pencahayaan. Terus waktu saat itu aku minta tolong sama keluarga kan, aku nggak tahu kalau dalam HP ada aplikasi ya, minta kirimin itu Injil. Di situ keluarga udah pada, gila kau ngapain mau minta Injil gitu kan ya. Lah aku mau belajar kok, orang di Al-Quran saja disebutin disuruh belajar ke Injil, ada cahaya katanya. Nanti kamu kalau mempelajari arti Al-Quran sama ini jatuhnya murtad, apalagi kamu nggak punya dasar iman gitu kan ya. Dari situ aku nyoba tanya sama yang menurutku mengerti lebih dalam tentang agama gitu ya, tentang arti Al-Quran. Anda sudah tidak percaya lagi dengan agama Islam. Terus tadi itu mengenai di dalam Injil terdapat cahaya. Itu jelas ayat Quran yang ngomong begitu. Dikatakan di dalam Quran, sesungguhnya di dalam kitab-kitab yang terdahulu, dalam Taurat dan Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Iya, itu aku baca sendiri ada. Tapi menurut ulama-ulama, cahaya tidak ada di dalam Injil dan Taurat. Cahaya terdapat di dalam betisnya wanita. Iya. Makanya berbeda. Quran bilang di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Tapi Ustadz bilang cahaya ada di betis bidadari surga. Ya gimana orang otaknya isinya betis doang? Ngeri kalau lihat kelakuan Muhammad dulu, sungguh ngeri. Makanya ya, dulu ya pernah aku punya suami Bang Edis, pulang-pulang bawa wanita, katanya mau nikah lagi. Poligami. Mengikuti sunnah itu. Di situ malah bapakku ngomong Bang Edis,
nggak apa-apa, itu surga bagimu gitu. Surga kepala kayak Sungguh nekat ya. seumur hidup itu lama Pak, aku tuh bilang gitu. Tengok itu, karena bapakku sendiri emang istrinya kan 4 abang ya. Tengok itu ibuku mati karena gara-gara korban poligami, sakit jantung mati. Aku nggak mau kayak gitu, nggak aku kan gitu ya. Ternyata setelah aku pelajari, bukan lelakinya yang harus ditinggalkan, tapi ajarannya. Dan kebetulan dulu itu ibu tiriku satu itu orang Kristen Bang. Makanya bapakku sekarang kalau ngomong, aku susah payah masukin ibu tirimu ke Islam, kamu mau jadi murtad gitu katanya. Udah semua keluarga udah kayak gimana gitu katanya. Aku hidup di luar negeri kan, kebetulan aku sekarang di luar negeri kan ya. Hidup di luar negeri nggak punya iman, jadinya gitu. Udah nggak usah pulang ke Indonesia, kalau pulangmu mau meroses kamu jadi kafir aja katanya gitu. Ya itulah ya. Tapi ya memang banyak orang yang tidak menerima ini sebagai satu kenyataan dalam agama Islam. Tapi kalau orang memang sungguh-sungguh mau belajar, mau tahu, tidak emosi, tidak menggunakan kepalanya yang panas, dia akan mengiyakan saya. Nih, mengenai masalah cahaya. Quran bilang cahaya ada dalam Injil. Ustadz bilang cahaya ada di mana? Perhatikan. Dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk syurga Allah berikan 70 bidadari. Yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Jadi yang akan menerangi dunia bukan Injil, betis wanita. Sungguh nekat yang nyata. Itulah. Seperti itulah ajaran agama Islam. Seperti Ya, itu. puji Tuhan ya. Kemarin tuh aku nyari Alkitab di sini tuh nggak ada yang bahasa Indonesia, semua bahasa Inggris. Puji Tuhan ada Romo, katanya itu Romo dari Jakarta, ada orang baik itu yang ngirim Alkitab ini beserta rosarionya. Oke. Bahasanya bahasa Inggris ya? Iya, kalau nyari di sini, kemarin aku nyoba nyari di sini semua bahasa Inggris, nggak ada yang bahasa Indonesia. Sebenarnya sih nginstal aja sih zaman sekarang. Zaman sekarang kan sudah ada di Android. Iya, kemarin udah nginstal, cuma nengok di HP tuh nggak leluasa gitu kan, pengen bukunya gitu ya, asli gitu. Iya. Bahkan sekarang itu sudah ada kan ini Bible dia audio. Jadi kita nggak perlu capek-capek, bisa sambil nyuci, sambil masak, sambil jalan, sambil olahraga, lari pagi, bisa sambil dengerin Bible. Namanya audio Bible. Tuh. Oh, ada juga itu dulu ya, ada. Dulu itu digarap 2014 kalau tidak salah, selesai 2015 kalau nggak salah. Dulu zaman saya masih download itu masih baru kejadian doang. Kapan nih keluarannya keluar? Sekarang udah selesai itu, dari kejadian sampai wahyu udah semua. Jadi lebih mudah ya. Iya, lebih mudah. Sekarang semua sudah dipermudah. Iya, pengen tahu aslinya gitu. Iya. Ada kok di aplikasinya ada. Semua keluarga kalau disuruh ngirim padahal uang mau bagi ya gitu ya, aku suruh beliin aja. Nanti malah tambah kafir kau katanya. Terus kutunjukin itu di Al-Quran yang kalau di Injil ada pencahayaan itu, petunjuk dan cahaya. Gitu kok orang Islam pada kabur saat dengar Injil. Iya. Buat story di WhatsApp kayak gitu. Iya. Jadi memang seperti itulah kenyataannya. Sekalipun Quran mengatakan di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya, di rumah orang Islam nggak ada Injil. Nggak ada. Yang ada malah kitab-kitab tadi itu, betis wanita menerangi bumi. Ya kan? Itu apa cara menggauli istri? Itu cara menggauli. Itulah
Iya, kitab-kitab dipenuhi dengan kitab-kitab itu. Makanya saya bilang, salah satu program Edis TV adalah supaya di rumah muslim terdapat Injil. Iya, puji Tuhan Gitu. Bang. Terus semangat bekerja di ladang Tuhan. Semoga Tuhan memberkati Abang. Amin. Terima kasih sudah dipertemukan dengan channelnya Abang ini. Jadi aku bisa tahu kebenaran ya. Iya. Kalau nggak ada channelnya Bang Edis tentang membuka kebenaran ini, nggak akan pernah tahu. Saksian ini menyentuh hati Anda. Jangan biarkan berhenti di Anda saja. Bagikan, sebarkan. Jadilah saluran kasih Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan pengharapan. Dan silakan tuliskan di kolom komentar, Tuhan Yesus baik, atau Tuhan Yesus dahsyat. Komentar sederhana Anda bisa menjadi benih yang menjamah hati orang lain yang sedang mencari kebenaran. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bintang-bintang. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 420566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu.
banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GBU